Bakat-bakat Argentina menjadi kalangan yang cukup ramai menghiasi bursa transfer musim dingin 2023 ini. Salah satu yang mencuat adalah wonderkid Boca Juniors Valentin Barco, bek kiri 18 tahun yang jadi bidikan Manchester City, Juventus hingga klub La Liga Spanyol. Barco kian dekat membuka jalannya ke Eropa di usia yang masih sangat muda. Namun seberapa istimewa pemain berwajah Eropa tersebut? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, di antara pemain muda Argentina yang cukup mencolok dari Barco adalah fisiknya yang berkulit pucat dengan bintik-bintik merah dan rambut merah menyala pula, atau dikenal juga dengan sebutan kaum ginger, ras Kaukasoid yang biasanya banyak dijumpai di Inggris, Skotlandia, Irlandia hingga Australia. Contoh pemain Argentina terkenal yang juga kaum ginger adalah Alexis Mac Allister, yang Desember kemarin tergabung di skuad Lionel Scaloni serta jadi komponen penting Albiceleste atas keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2022. Meski begitu, bukan berarti ciri fisiknya itulah yang membuat Valentin Barco dikenal luas di Argentina. Usianya sekarang masih 18 tahun, namun sinarnya telah menyilaukan banyak pasang mata karena aksi-aksi impresifnya di lapangan. Barco mendapat kontrak profesional pertamanya di Boca Juniors pada usia 16 tahun dan mendapat debutnya seminggu sebelum berulang tahun ke-17, menjadikannya debutan termuda keempat Boca dalam sejarah mereka, yang pada era modern ini hanya Leandro Paredes membuat debut di Boca Juniors pada usia yang masih sangat muda. Meski berposisi pemain belakang, dia sering jadi masalah lini belakang tim-tim lawan. Kecepatan dan kengototannya sulit ditandingi, memiliki teknik dan skill penguasaan bola yang sangat mumpuni, dan jadi ancaman serius pula di depan gawang lawan setiap dia mendapat ruang dan posisi menembak. Gak sedikit yang memperkirakannya menjadi bek kiri terbaik Argentina setelah Juan Pablo Sorin. Bahkan ada pula yang menjagokannya menjadi fullback ofensif terbaik Amerika Selatan sejak Marcelo dari Brazil. Ya, Barco adalah pemain berkaki kiri dengan kriteria attacking left back, selalu mencari kesempatan menyerang dan memberi ancaman di sepertiga akhir lapangan lawan. Secara taktikal, bisa bermain di berbagai posisi dan sistem. Idealnya menjadi bek kiri di skema 4-3-3, tapi bisa juga jadi wingback di skema 3-5-2, atau bahkan posisi winger jika dibutuhkan. Punya kecepatan yang sangat impresif dengan kemampuan overlapping yang bagus, didukung pula stamina yang gak ada habisnya selama 90 menit. Kriteria ideal untuk tim yang secara taktikal membangun serangan dari lini belakang, karena punya kemampuan passing yang juga sangat baik untuk pemain belakang. Gaya permainannya juga serupa dengan fullback Portugal di Manchester City, Joao Cancelo. Sangat menonjol dalam kecepatan dan akselerasi, dinamis, kontrol bola, dribbling, serta teknik. Namun crossing dan tacklingnya juga sangat menjanjikan. Ya, meski sangat attacking minded, bukan berarti Barco nggak bisa diharap dalam bertahan. Permainannya kerap diwarnai aksi-aksi tackle yang sangat akurat, namun yang jadi minusnya adalah physicality dan duel udara. Nilai tambahnya adalah kemampuannya yang spesialis set piece dan eksekutor penalti yang sangat andal. Dia telah memenangkan banyak gelar di kategori usia muda bersama Boca Juniors, dan di pentas internasional bersama tim muda Argentina memenangkan turnamen COTIF pada Agustus 2022 lalu, dan Barco pula yang keluar sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Sebelumnya dia juga masuk jajaran 60 pemain terbaik under 17 versi media kenamaan Inggris The Guardian yang dirilis pada 2021. Kini Barco memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Boca Juniors, yang memang secara regulasi klub nggak memungkinkan mengontrak pemain lebih 2 tahun sebelum dia berusia 18 tahun. Dan dengan kesepakatan perpanjangan yang belum tercapai, Barco mengemuka sebagai salah satu komoditas panas di bursa transfer pemain saat ini. Barco memang memiliki klausul pelepasan $15 juta Amerika Serikat di Boca Juniors. Namun dengan kontraknya yang berakhir Desember 2023 nanti, klub-klub Eropa menangkap peluang membajaknya dengan nilai tebusan yang jauh lebih rendah, karena Boca juga jelas nggak mau kehilangan pemain bagusnya cuma-cuma saat kontraknya berakhir. Boca sebenarnya sejak beberapa bulan lalu telah melakukan upaya memperpanjang kontraknya, sebelum secara regulasi Barco memungkinkan menyepakati prakontrak dengan klub peminatnya pada Juni nanti. Namun sampai saat ini belum ada titik terang untuk kelanjutan Boca dan Barco. Manchester City sempat mengemuka sebagai klub yang tertarik sejak tahun lalu, namun belakangan meredup dan berganti Juventus yang dikabarkan tertarik. Meski begitu, klub La Liga Spanyol Getafe yang dikabarkan telah memberi penawaran resmi untuk membeli Barco. Getafe pun memanfaatkan situasi dengan menawar Barco hanya 4 juta US dollar, yang anehnya memungkinkan untuk diterima Boca. Kabarnya sebagai pemulus, Getafe menjanjikan bagi hasil 50% dari penjualan Barco pada masa mendatang. Maka menjadi nggak mengherankan jika akhirnya Boca yang terdesak mempertimbangkan tawaran Getafe tersebut. Masih samar bagaimana saga transfer Barco bakal berakhir, namun satu yang pasti adalah jalan sang wonderkid ke Eropa sudah kian dekat. Tapi PR besar Barco saat ini adalah konsistensi mengembangkan permainan.
permanen. Meski berlabel pemain masa depan, gak sedikit pula yang meragukan Barco karena masih berkutat dengan performa yang naik turun. Barco belum rutin dapat menit bermain di Boca Juniors, dan di level timnas pun namanya masih muncul tenggelam. Sebelum membawa Argentina menjuarai Kotif, Barco gagal menembus skuad untuk turnamen Maurice Trofeo, dan kini gak dipanggil lagi untuk skuad Argentina di Sudamericano Under 20 hanya 6 bulan setelah menjadi pemain terbaik di turnamen Kotif.